saya Hanalia Dewi dari TI 23I. Ini saya akan menjelaskan proses machining pembuatan gear. Apa itu proses machining? Machining proses atau proses permesinan yaitu proses manufaktur yang digunakan untuk membentuk atau memotong benda kerja, biasanya logam, menjadi bentuk atau ukuran yang diinginkan dengan cara menghilangkan material menggunakan alat potong atau cutting tools. Apa itu gear? Gear atau roda gigi adalah komponen mekanik berbentuk roda bergerigi yang digunakan untuk mentransmisikan daya dan gerakan antar dua bagian mesin. Bagian-bagian pada gear yaitu ada 5. Pertama, gigi atau teeth, bagian menonjol di pinggir roda yang saling bertautan dengan gigi gear lainnya. Kedua, ada pit circle, lingkaran khayal, tempat gigi-gigi bertemu saat bekerja. Ketiga, ada root, bagian dasar gigi. Keempat, ada face, permukaan kerja gigi. Dan kelima, ada hub, bagian tengah gear yang biasanya menempel pada poros. Terus, ada material yang digunakan pada saat pembuatan gear, yaitu ada besi cor, tahan lama, hemat biaya, ketahanan aus yang baik, cocok untuk aplikasi kecepatan rendah hingga sedang. Ada baja, kekuatan tinggi, ketahanan aus yang sangat baik, mampu menangani beban dan kecepatan tinggi. Sering digunakan dalam aplikasi yang menuntut seperti otomotif dan kedirgantaraan. Ketiga, ada perunggu atau kuningan, ketahanan aus yang baik, ketahanan korosi, sering digunakan dalam aplikasi kelautan atau suhu tinggi. Yang keempat, ada plastik. Ringan, hemat biaya, cocok untuk aplikasi beban rendah, kecepatan rendah, dan sering digunakan dalam produk konsumen. Ini ada proses pembuatan gear. Proses machining atau permesinan pembuatan gear atau roda gigi melibatkan beberapa tahap penting untuk memastikan gear memiliki bentuk, ukuran, dan presisi yang sesuai dengan fungsinya. Berikut adalah tahapan umum proses machining pembuatan gear. Yang pertama, ada pemilihan bahan baku. Jenis material yang umumnya menggunakan bahan baja karbon, baja paduan atau alloy steel, atau kadang kuningan, dan plastik untuk aplikasi ringan. Bentuk awalnya, bahan tersedia dalam bentuk batang silinder atau root bar atau flat. 2. Pemotongan awal atau cutting. Bahan dipotong sesuai panjang dan ukuran yang dibutuhkan untuk satu gear, menggunakan alat potong seperti branch saw machine dan cutting wheel. Yang ketiga, ada pembubutan atau turning, dikerjakan pada mesin bubut. Tujuannya untuk membentuk diameter luar gear, membuat lubang tengah atau bor agar sesuai dengan poros, membuat hub jika diperlukan, atau bagian menonjol di tengah gear. Chamfer atau sudut halus untuk mempermudah pemasangan. Alat yang digunakan adalah T-mesin dengan pahat bubut. Yang keempat, ada pembuatan gear cutting. Ada beberapa metode machining untuk memotong gigi gear. Yang pertama ada milling, penggilingan. Fungsinya digunakan untuk pembuatan gear secara manual atau dalam skala kecil. Metode yang digunakan menggunakan cutter berbentuk khusus untuk memotong profil gear. Keunggulannya fleksibel dan cocok untuk prototipe atau produksi terbatas. Ada hubbing,
Fungsinya paling umum digunakan untuk membuat gear sejenis spur dan helikal. Metode yang digunakan menggunakan pisau khusus yang disebut hub. Keunggulannya efisien untuk produksi massal dan presisi yang cukup baik. Terus ada mesin shaping, gear shaping mesin. Fungsinya digunakan untuk membuat gear internal dan eksternal. Metodenya menggunakan pisau pemotong berbentuk seperti gear yang melakukan gerakan naik turun. Keunggulannya cocok untuk gear internal atau bentuk yang sulit dicapai dengan hobbing. Terus ada mesin boring. Fungsinya digunakan terutama untuk membuat bentuk internal gear seperti spline atau internal spur gear. Metode yang digunakannya menggunakan alat broach yang ditarik melalui benda kerja. Keunggulannya sangat presisi untuk aplikasi internal. Parameter penting yang harus diperhatikan dari proses pembuatan gigi gear itu, yaitu ada jumlah gigi, ada modul atau ukuran standar gigi, dan sudut tekanan pressure angle. Yang kelima ada heat treatment. Dilakukan setelah pemotongan gigi untuk meningkatkan kekerasan dan ketahanan aus. Metode yang digunakannya ada 3, yaitu carboresin, menambahkan karbon di permukaan, ada quenching, pendinginan cepat setelah dipanaskan, dan tempering, mengurangi kerapuhan setelah quenching. Hasilnya, gigi gear lebih kuat dan tahan lama. Proses yang keenam itu ada grinding, penghalusan. Ini sifatnya opsional. Biasanya digunakan untuk gear yang memiliki presisi tinggi. Digunakan untuk menghaluskan profil gigi, menghilangkan deformasi akibat heat treatment. Mesin yang digunakan yaitu gear grinding mesin. Yang ketujuh adalah pemeriksaan dimensi dan kualitas. Di sini memeriksa ukuran dan bentuk gear sesuai spesifikasi. Diperiksanya ukuran dimensi dan modul gigi, kepresisian bentuk gigi, dan kekerasan material setelah heat treatment. Alat ukur yang digunakannya ada mikrometer, vernier caliper, gear tooth caliper, CMM, atau coordinate measuring machine. Yang kedelapan ada finishing dan pelapisan. Pembersihan oli dan sisa material permesinan. Pelapisan untuk mencegah korosi itu ada zinc coating, phosphate coating, dan painting jika diperlukan. Jenis-jenis gear dan penggunaannya. 1. Ada spur gear, roda gigi lurus. Ciri-cirinya, gigi lurus dan sejajar dengan poros, paling sederhana dan umum digunakan. Penggunaannya ada di mesin industri ringan, jam mekanik, pompa gigi, dan transmisi mesin dasar. Yang kedua ada helical gear atau roda gigi helix. Ciri-cirinya, gigi miring terhadap sumbu poros, lebih halus, senyap, dan efisien dibandingkan spur gear. Penggunaannya ada di transmisi mobil, mesin besar dan kecepatan tinggi, turbin uap, dan gas. Yang ketiga ada bevel gear atau roda gigi kerucut. Ciri-cirinya bentuknya kerucut, biasanya untuk sudut 90 derajat. Bisa lurus, straight bevel atau helix spiral bevel. Penggunaannya di diferensial mobil, mesin bor sudut, dan sistem kemudi. Yang keempat ada worm gear
atau roda gigi cacing. Ciri-cirinya terdiri dari ulir seperti skrup, worm, dan gear worm wheel. Memberikan rasio kecepatan tinggi dan arah rotasi bisa dikunci atau self-locking. Penggunaannya ada di lift dan hoist, konveyor, dan sistem penggerak yang butuh torsi besar dan putaran lambat. Yang kelima ada rack dan pinion. Ciri-cirinya, gear bulat atau pinion berpasangan dengan gear liner atau rack, mengubah gerakan rotasi menjadi gerak lurus. Penggunaannya ada di sistem kemudi mobil, mesin CNC, dan mekanisme sliding pintu otomatis. Yang keenam ada planetary gear atau roda gigi planet. Ciri-cirinya terdiri dari gear matahari atau sun gear planet, planet gear, dan gear cincin atau ring gear. Mampu menyalurkan daya besar dalam ukuran kompak. Penggunaannya ada di gearbox otomatis pada mobil, robotik, dan mesin pesawat terbang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.